Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ibu yakin semua anak ibu sehat-sehat. Dan hari ini kita akan kembali belajar kelas 12 MIPA 3. Supaya semua boleh hadir. Dan kita boleh belajar bersama. Dan sebelum kita belajar, kita satukan hati kita. Kita berdoa. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih buat hari ini. Tuhan memberi kepada kami napas kehidupan, bahkan juga kesehatan. Bahkan jikalau mungkin ada yang kurang sehat, supaya Tuhan boleh ulurkan tangan kasih-Mu, memberi kesehatan, sehingga Bapak kami boleh belajar dengan baik. Kami sungguh percayakan pembelajaran kami hari ini, supaya Tuhan boleh berkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak ibu, kita akan belajar supaya buku paketnya dibuka bab 4, yaitu sikap gereja terhadap hak ajasi manusia di Indonesia. Jadi secara spesifik kita belajar sikap gereja yang ada di Indonesia terhadap HAM. Jadi pada pembahasan ini kita mempelajari mengenai sikap gereja sebagai lembaga keumatan di bidang HAM. Jadi mengapa hal ini penting? Karena gereja menyatakan misi Allah di dunia ini, yaitu memberitakan kasih. Bukan hanya kasih, juga perdamaian dan sukacita pada dunia. Jadi itu ada dalam buah roh. Buah roh itu ada dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Jadi boleh anak-anak baca. Dan juga dikatakan di sana dalam kaitannya dengan misi tersebut, gereja memiliki tanggung jawab di bidang HAM. Jadi bentuk tanggung jawab itu antara lain dengan memperdengarkan suara kenabian melalui pemberitaan dan pengajaran, serta menunjukkan keberpihakan bagi mereka yang menjadi korban pelanggaran HAM. Kita boleh lihat prinsip-prinsip teologis mengenai HAM. Yang pertama, kita mau lihat dalam kitab Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Di sana kita mau belajar mengenai kasih. Di mana kasih itu dikatakan hukum yang terpenting bagi orang Kristen. Kita boleh lihat dalam nas tersebut kasih kepada Allah. Berarti manusia itu harus menjalin hubungan dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan pencipta. Demikian pula sebaliknya. Ya, hukum yang kedua katakan manusia dengan manusia. Jadi kita boleh perhatikan di sana bahwa hubungan manusia dengan manusia tidak terlepas dari hubungannya dengan Allah. Demikian pula kaitannya dengan kasih. Manusia tidak dapat mengasihi Allah jika tidak mengasihi sesamanya. Jadi demikian pula sebaliknya. Tetapi kita mau lihat di sana sebenarnya orang yang mengasihi manusia belum tentu mengasihi Allah. Tapi orang yang mengasihi Allah pasti mengasihi manusia. Jadi itulah hukum kasih yang menjadi dasar bagi orang Kristen dalam mewujudkan HAM dan keadilan bagi sesama tanpa memandang berbagai perbedaan yang ada. Kitab yang kedua kita boleh lihat dalam kitab Amos. Jadi Amos 5 ayat 21 sampai 24, nanti anak boleh baca. Di sana dituliskan mengenai perwujudan HAM dan keadilan merupakan ibadah. Jadi kita boleh lihat di sana bahwa ibadah yang sejati bagi Allah ialah mewujudkan HAM dan keadilan, bukan hanya sekedar tindakan. Namun dikatakan sana tindakan mulia merupakan ibadah sejati. Jadi manusia itu tidak dapat memisahkan antara ibadah formal dan sikap hidup. Sehingga hal itu juga berhubungan dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma 12 ayat 1 bahwa tubuh kita ini merupakan persembahan, merupakan ibadah. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat merupakan ibadah. Dan
Anak ibu juga boleh nanti baca di buku paketnya ada puisi. Halaman mungkin tuh di buku paket anak ibu semuanya halaman 52. Jadi belajar kita kira-kira apa kata puisi di sana. Puisi yang tercantum dalam bukumu itu bagaimana dijelaskan di sana penyair perkebunan Indonesia ia turut berjuang di era reformasi. Untuk apa kira-kira? Dikatakan sana untuk menyumbang pemerintah, dikatakan sana supaya apa? Supaya boleh melakukan HAM itu dengan baik. Berarti menghargai hak seseorang, sehingga dikatakan di sana untuk kita boleh lihat bagaimana supaya orang-orang yang mungkin dikatakan kelompok minor supaya jangan disepelekan. Jadi contoh di sana mungkin ada orang Tiongkok dan orang Kristen yang telah menjadi sasaran kekerasan yang amat keji. Jadi baca dan perhatikan apa yang dikatakan oleh puisi itu. Jadi peristiwa itu telah menorehkan lembaran hitam dalam perjalanan HAM Indonesia. Jadi sangat mengherankan karena sampai dengan saat ini belum terungkap siapa yang menjadi otak pelanggaran berat hak asasi manusia pada bulan Mei dan Juni tahun 1998 itu. Jadi yang diadili dan dijatuhi hukuman barulah prajurit kecil, sementara yang melaksanakan di lapangan. Tapi yang menjadi otaknya atau pemimpinnya belum, sehingga kita boleh lihat bagaimana dikatakan di sana penembakan terjadi di Trisakti dan Semanggi itu. Dan kita mau lihat di sana, perhatikan kasus pelanggaran HAM itu, dan juga nanti anak ibu boleh lihat lagi mungkin dari media atau sejarah bagaimana perjalanan HAM di Indonesia itu, apa yang terjadi, bahkan contoh-contoh pelanggaran HAM, nanti boleh anak-anak perhatikan selama yang ada mungkin salah satu contoh dalam bangun rumah ibadat. Mungkin agak sulit kalau Kristen membangun gereja sangat sulit, sementara mungkin agama lain tidak sulit. Itu kan merupakan juga suatu pelanggaran HAM. Dan banyak lagi contoh yang lain yang boleh Anda perhatikan sebagai bukti-bukti terjadi pelanggaran HAM. Dan bagaimana dikatakan sana itu bagian C itu memandang HAM sebagai tanggung jawab bersama warga negara. Jadi bukan hanya pemerintah, tetapi juga warga negara. Jadi supaya anak ibu boleh perhatikan dan juga nanti boleh jawab pertanyaan yang ada di bagian C ini, sehingga dikatakan di sana bagaimana dengan praktek gereja Indonesia. Jadi kamu boleh baca secara gereja dengan hak asasi manusia. Sehingga dikatakan di sana ada 7 pertanyaan di sana yang perlu kamu jawab. Itu yang pertama, bagaimana masalah HAM dipandang dari segi kegerejaan. Itu kita boleh perhatikan gereja-gereja yang ada di sekitar kita. Dan yang kedua, apakah persoalan HAM cukup dikenal dalam kalangan umat gereja atau kurang? Jadi itu boleh kamu jawab. Kamu boleh lihat sendiri tengah-tengah gerejamu. Dan yang ketiga, kalau ada pengetahuan mengenai HAM, sejauh mana pemimpin dari umat gereja melibatkan diri dalam perjuangan HAM. Contoh mungkin ada gereja yang bermasalah. Dan bagian yang keempat, kalau ada dikatakan keterlibatan dalam perjuangan itu, apakah partisipasi gereja itu semata-mata karena desakan politis atau karena keyakinan keagamaan. Dan pertanyaan selanjutnya dikatakan pada tahap yang lebih tinggi dapat dipersoalkan apakah ada dasar teologis untuk HAM. Dapatkah perjuangan untuk HAM diintegrasikan dengan usaha penyelamatan oleh gereja dan diberi watak
dikatakan di sana itu penyelamatan, dan apakah perjuangan HAM lebih merupakan masalah keadilan atau masalah perjutan cinta Kristiani yang diajarkan dalam gereja. Jadi ada pertanyaan itu supaya Ibu boleh kerjakan dengan baik. Jadi sampai di pembelajaran kita, Tuhan Yesus memberkati.